Halo guys, kali ini kita mau jalan-jalan ke area Tugu Jogja. Yang mana Tugu Jogja ini merupakan ikonnya kota Jogja. Ini sudah masuk musim liburan, kota Jogja sudah mulai padat merayap. Yang mau nongkrong area Tugu Jogja di depan kita ini ada Cafe Kebun Endalem. Kafenya sangat estetik dengan view Tugu Jogja langsung. Jadi cocok nongkrong bareng pacar ataupun gebetan. Kafenya ada 3 lantai dan jangan khawatir harganya bersahabat dengan pelajar dan mahasiswa. Selain estetik, kafenya juga romantis. Pacarnya aja, nanti baru lewat tembus itu. Sit. Kita masuk pasar. Pasar apa ini? Pasar Keranggan ya tuh, pasar Keranggan. Iya langsung. Macet tuh. Kita kiri. Kita tadi dari timur Tugu ke utara. Kalau sekarang kita sudah pindah dari baratnya Tugu menuju ke selatan Tugu. Di barat Tugu ini ada namanya Pasar Keranggan. Yang hobi kulineran belusuk-belusukan di lantai 2 Pasar Keranggan itu banyak kuliner tradisional. Kalau lagi belusukan ke sini ada 10 rekomendasi kuliner Pasar Keranggan. Wajib dicoba. Yang pertama jenang 8 rasa. Terus ada juga wedang tahu Bu Sukardi. Terus soto sampah Keranggan. Ada juga soto ayam Keranggan Pak Jinggo. Terus ada juga sop sapi Mirnawati. Terus ada juga kedai Terang Bintang, depot makan Mugorame, SRS Noodle Bar. Terus ada juga Stick Up dan yang lagi hit Bake Me to the Moon. Pokoknya dijamin puas kulineran area Pasar Keranggan ini. Terus seberang jalan Pasar Keranggan ini ada juga Oman Coffee. Yang mau nongkrong sambil ngopi, tempatnya juga estetik dengan view Tugu Jogja langsung. Kalau kita ini mau mampir ke Tugu dulu, kita mau bahas tuntas sejarah tentang Tugu Jogja ini. Oke guys, kali ini kita mau bahas sejarah awal mula berdirinya Tugu Jogja. Tugu Jogja ini berada di utaranya Jalan Pangeran Mangkubumi dan Jalan Margo Utomo. Tugu Jogja ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1755. Dulunya puncak Tugu berbentuk bulat atau disebut dengan golong dan tiangnya berbentuk silinder atau disebut dengan gilik dengan total ketinggian 25 meter. Kemudian diberi nama Tugu Golong Gilik yang dibangun dalam semangat persatuan rakyat. Tugu Golong Gilik ini dibangun berbarengan dengan berdirinya Keraton Ngayogyakarta setelah adanya perjanjian Giyanti. Namun Tugu Golong Gilik ini sempat runtuh akibat gempa besar yang terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 1867. Yang kemudian pada tahun 1889 pemerintah kolonial Hindia Belanda merenovasi ulang monumen tersebut dengan tiang berbentuk persegi dan bagian atasnya berbentuk kerucut dengan ketinggian menjadi 15 meter. Dan semenjak itu monumen ini dikenal sebagai nama Tugu Palputih. Oke guys, kali ini kita mau bahas filosofi Tugu Jogja. Tugu Jogja atau Tugu Golong Gilik atau Tugu Palputih memiliki beberapa filosofi, diantaranya berkonsep manunggaling kawulo Gusti yang mencerminkan penyatuan manusia dengan Tuhan dan hubungan spiritual masyarakat Yogyakarta. Kemudian Golong Gilik yang merupakan simbol filosofi Jawa yang melambangkan persatuan antara rakyat, raja, dan sang pencipta. Kemudian Triguna, struktur 3 segmen pada Tugu, melambangkan konsep Triguna dalam falsafat Hindu-Buddha yang mewakili 3 aspek kehidupan, yaitu yang pertama satwa atau alam semesta, yang kedua rajas atau aksi, dan yang ketiga tamas atau ketiadaan. Kemudian bentuk tugu yang tinggi dan tegak mencerminkan kekuatan dan stabilitas, serta mencitrakan keteguhan hati dan semangat penduduk Yogyakarta. Tugu Jogja juga melambangkan keberadaan Sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya, serta pengayoman Sultan kepada rakyatnya, yaitu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Selanjutnya Tugu Jogja ini penghubung 4 lokasi penting, yaitu Gunung Merapi, Keraton, Panggung Krapyak, dan Pantai Selatan. Ini sumbu imajiner. Tugu Golong Gilik. Janjian Wiyati. Sudah kita bahas semua. Oke guys, kali ini kita mau bahas sumbu imajiner atau sumbu filosofi Yogyakarta yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tanggal 18 September tahun 2023. Penetapan ini dilakukan dalam sidang 45 Komite Warisan Dunia atau UNESCO yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Sumbu filosofi Yogyakarta ini ditetapkan sebagai warisan dunia karena memenuhi kriteria penilaian UNESCO, yaitu sumbu filosofi ini memiliki arti penting secara universal, kemudian menunjukkan pertukaran nilai dan gagasan penting antara berbagai sistem kepercayaan, kemudian memberikan kesaksian yang luar biasa terhadap peradaban Jawa dan tradisi budaya yang hidup setelah abad ke-18. Sumbu filosofi ini adalah konsep tata ruang yang berupa garis imajiner yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 berdasarkan konsepsi Jawa dan berbentuk yang membujur dari arah selatan ke utara. Struktur jalan yang lurus atau garis yang membentang menghubungkan antara Gunung Merapi, Tugu Palputih, Keraton, Panggung Krapyak, dan Pantai Selatan. Sumbu filosofi Yogyakarta yang diakui UNESCO adalah Tugu, Keraton, dan Panggung Krapyak karena ketiga bangunan tersebut terhubung secara garis lurus atau imajiner. Sedangkan untuk Gunung Merapi dan Pantai Selatan hanya sebagai penghubung ketiga bangunan tersebut. Sumbu ini merupakan bagian dari konsep kosmologi Jawa yang melihat kehidupan sebagai hasil dari hubungan harmonis antara dua sumber kekuatan, yaitu Gunung Merapi dan Pantai Selatan. Kedua kutub tersebut seakan terhubung oleh satu sumbu imajiner, yang mana sumbu filosofi ini memiliki makna, yaitu melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Sumbu filosofi ini juga melambangkan sebagai daur hidup manusia. Yang pertama, Panggung Krapyak menggambarkan yoni atau alat kelamin wanita dan merupakan titik awal sumbu filosofi. Yang kedua, Keraton Yogyakarta melambangkan kehidupan manusia. Yang ketiga, Tugu Palputih melambangkan lingga atau alat kelamin laki-laki dan merupakan langkah pertama menuju ke alam keabadian. Sedangkan hubungan dengan alam digambarkan dengan 5 unsur pembentuknya, yakni yang pertama api atau dahana dari Gunung Merapi. Yang kedua, tanah atau bantala dari bumi Ngayogyakarta. Selanjutnya air atau tirta dari Laut Selatan. Selanjutnya angin atau maruta dan angkasa atau ether. Demikian juga 3 unsur yang menjadikan kehidupan, yaitu fisik, tenaga, dan jiwa yang telah tercakup di dalam filosofi sumbu imajiner tersebut. Oke, kali ini kita mau bahas info menarik lainnya tentang Tugu Jogja ini. Yang pertama, setiap tanggal 7 Oktober, Tugu Jogja ini selalu digunakan untuk memperingati hari ulang tahun kota Jogja, yang setiap tahunnya akan selalu diadakan karnaval. Sehingga setiap tanggal 7 Oktober, jalan ke arah Tugu akan ditutup. Selanjutnya, Tugu Jogja ini menjadi spot foto paling populer kedua di kota Jogja setelah Jalan Malioboro. Percayalah, di saat kalian jalan-jalan ke Jogja, kalau belum foto di Jalan Malioboro dan Tugu, pasti dianggap belum ke Jogja. Selanjutnya, kalau di siang hari Tugu Jogja ini sepi pengunjung dikarenakan banyak kendaraan yang lewat, jadi kurang cocok buat berfoto. Tapi sebaliknya, kalau tengah malam Tugu Jogja ini ramai pengunjung yang berburu spot foto estetik dikarenakan sudah sepi kendaraan yang lewat, bahkan sampai subuh pun masih ramai pengunjung. Selanjutnya, kalau di malam hari area Tugu Jogja ini banyak kuliner tradisional dan juga angkringan yang buka, jadi cocok buat nongkrong sampai pagi. Masuk sini kita, awas. Ayo. Masuk kini. Skatepark
keretanya tuh ya. Wisata gratis, lihat kereta lewat. Iya, di stasiun Tugu. Oh, panjang set keretanya set. Panjangan tuh. Iya, panjang. Kali ini kita mau bahas fakta menarik tentang Stasiun Tugu Yogyakarta. Yang pertama, Stasiun Tugu ini dibangun pada tahun 1887 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Belanda. Selanjutnya, Stasiun Tugu ini awalnya digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari Jawa Tengah dan sekitarnya, yang menghubungkan kota Jogja, Solo, dan Semarang. Yang kemudian pada tahun 1905, Stasiun Tugu ini mulai melayani penumpang. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, digunakan untuk para pembesar Belanda sebagai perantara persinggahan dari perjalanan kereta api ke perjalanan darat. Stasiun Tugu ini juga pernah digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menyambut Presiden Soekarno beserta staf pemerintahan dalam misi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Stasiun Tugu ini memiliki 6 jalur kereta untuk melayani keberangkatan dan kedatangan kereta api. Stasiun Tugu ini memiliki 2 pintu masuk, yaitu timur Jalan Margo Utomo dan pintu barat di Jalan Pasar Kembang. Stasiun Tugu ini masih mempertahankan fungsinya sebagai tempat perawatan kereta, sehingga kita dapat melihat aktivitas para montir kereta. Stasiun Tugu ini memiliki terowongan bawah tanah yang sudah ada sejak tahun 1959, yang sekarang difungsikan sebagai tempat ruang tunggu kedatangan kereta. Dan fakta yang terbaru, Keraton Ngayogyakarta menggugat PT KAI atau Stasiun Tugu dikarenakan tanah berstatus Sultan Ground dicatat milik BUMN, yaitu PT KAI, yang mana tanah tersebut berada di area Kampung Bongsuwung. Kawasan tersebut merupakan bagian dari emplasmen Stasiun Tugu, yang mana gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 di Pengadilan Negeri Jogja, yang mana Keraton Ngayogyakarta hanya menuntut Rp1.000. Pihak Keraton Ngayogyakarta menjelaskan bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan, yang mana pihak keraton tidak merebut tanah yang digunakan oleh PT KAI, hanya ingin menertibkan administrasi saja. Dikarenakan pihak Keraton Ngayogyakarta juga mementingkan kepentingan masyarakat umum, maka dari itu pihak keraton tidak menggugat dengan materi yang besar, hanya menggugat sebesar Rp1.000, yang mana arti minta 1.000 dalam bahasa Jawa adalah nyuwun sewu. Nyuwun sewu dapat diartikan juga permisi atau minta izin, sehingga dapat disimpulkan gugatan Keraton Ngayogyakarta sebesar Rp1.000 adalah untuk mengajari PT KAI akan artinya nyuwun sewu atau permisi. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Tugu Jogja dan Stasiun Tugu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you.